Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lean Six Sigma metodologi DMAIC. Apa sih DMAIC itu? DMAIC merupakan metodologi yang digunakan di dalam Lean Six Sigma. DMAIC adalah pendekatan penyelesaian masalah berbasis data yang membantu membuat perbaikan secara bertahap dan optimal pada produk, desain, dan proses bisnis. Pendekatan DMAIC ini dibuat di tahun 1980-an sebagai bagian dari Six Sigma oleh seorang insinyur Motorola yang bernama Bill Smith. Pendekatan Six Sigma dirancang untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam proses manufacturing menggunakan data dan statistik. Pada metodologi DMAIC ini terdapat 5 fase atau 5 tahap, yaitu ada D yang berarti define, ada M yang berarti measure, ada A yang berarti analyze, ada I yang berarti improve, dan ada C yang berarti control. Yang pertama ada fase define. Fase define ini merupakan fase pertama di dalam metodologi DMAIC. Pada fase define ini memiliki goal atau tujuan utama, yaitu menemukan atau mencari tahu tentang tema atau masalah yang akan dieksekusikan di dalam suatu proyek Lean Six Sigma. Jadi di fase define ini kita membahas apa sih sebetulnya problem atau masalah yang ingin kita pecahkan, atau tantangan apa yang ada saat ini yang kita usahakan untuk bisa kita dapatkan dengan menggunakan pendekatan metodologi Lean Six Sigma. Dan tentunya ada beberapa activity yang harus dilakukan pada fase define ini. Yang pertama, menentukan tema yang akan dibahas. Setelah itu, menetapkan targetnya. Targetnya ini bisa berupa cost, time, atau produk, atau lain sebagainya. Contoh, misal kita membicarakan tentang cost. Jadi yang tadinya pengeluaran untuk cost tertentu adalah sekian atau mahal, kita bisa menekan menjadi lebih rendah. Nah, penetapan target ini harus kita tetapkan di awal, yaitu di fase define ini. Dan biasanya untuk memperhatikan targetnya, kita menggunakan unsur SMART. Apa itu SMART? SMART adalah specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Kemudian, melihat ruang lingkup project. Jadi pada kegiatan ini, kita mencari tahu proyek kita itu di mana, karena bisa jadi tidak seluruhnya atau tidak semua ruang lingkup kita bahas, tetapi ada batasan-batasan proyek kita akan dieksekusi. Jadi kita harus menstatekan dulu kita mau mengeksekusi di ruang lingkup yang mana. Kemudian membentuk suatu tim. Dalam melakukan suatu proyek, pastinya kita tidak ingin melakukan sendirian dan pastinya kita membutuhkan suatu tim. Kita perlu tim karena proyek Six Sigma atau Lean Six Sigma ini adalah team based, yang artinya adalah proyek atau activity yang berdasarkan tim. Lalu membuat suatu rencana kerja. Jadi suatu rencana kerja ini maksudnya adalah kita membuat penetapan waktunya, seperti kapan, berapa lama proyek ini akan kita eksekusi. Misal pada fase define ini berapa lama, fase measure berapa lama, sampai nanti ke fase control. Dan ini harus di-statekan dari awal, karena untuk menjaga agar kita tetap termonitor atau kita bisa menjaga schedule plan yang sudah kita buat. Kemudian mengestimasikan benefit yang bisa didapatkan. Misal, kira-kira kalau proyek ini sukses, yang artinya target yang sudah dibuat itu tercapai, maka kira-kira benefit apa sih yang bisa kita dapatkan? Kemudian, project charter. Dari semua kegiatan di fase define ini, mulai dari menentukan
tema, menetapkan target, sampai mengestimasikan benefit yang didapatkan, itu kita tuangkan ke dalam suatu project charter ini, yang nantinya akan disetujui atau divalidasi oleh champions. Kemudian, kegiatan terakhir yaitu Gate Review. Gate Review ini merupakan presentasi atau review yang dilakukan setelah fase define itu selesai. Dan kegiatan Gate Review ini tidak hanya ada pada fase define, melainkan pada setiap fase. Measure, analysis, improve, dan control semua melakukan kegiatan Gate Review ini. Kemudian ada measure. Measure ini merupakan fase kedua atau tahap kedua pada metodologi YMAIC. Pada fase measure ini memiliki tujuan utama, yaitu mendapatkan gambaran secara detail dengan mengumpulkan informasi yang dapat diandalkan untuk mengukur suatu masalah. Jadi, ketika kita mau melakukan improvement tapi tidak tahu sama sekali mengenai proses apa yang ingin diimprove, tidak tahu gambaran prosesnya seperti apa, isu-isu atau masalahnya seperti apa, maka improvement yang dilakukan nanti bisa jadi tidak maksimal. Karena itu di fase measure ini tujuannya adalah mendapatkan gambaran secara detail. Nah, untuk mengetahui proses itu secara detail, tentu banyak activity yang bisa dilakukan pada tahap measure ini. Yang pertama ada memilih dan menetapkan karakteristik kualitas sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan, kemudian mengembangkan suatu rencana pengumpulan data, menetapkan standar kerja untuk Y atau tema yang dibahas, menganalisa sistem pengukuran, menetapkan kemampuan proses untuk Y atau tema yang dibahas, dan lalu ada Gate Review, yaitu presentasi atau mereview hasil dari fase measure tadi. Kemudian yang ketiga ada analyze. Analyze ini merupakan fase ketiga pada metodologi DMAIC yang memiliki tujuan utama yaitu melakukan atau menemukan root cause atau akar penyebab masalah. Jadi, ketika kita masuk pada fase analisis ini dan kita belum menemukan root cause-nya, maka kita belum selesai melakukan fase ini. Jadi, dipastikan dalam fase ini kita telah menemukan root cause-nya. Dan ada beberapa activity atau kegiatan yang dilakukan dalam tahap analisis ini. Yang pertama adalah mencari ide-ide potensial faktor yang memungkinkan dapat berpengaruh terhadap Y, yaitu tema atau masalah yang ingin diselesaikan. Dari fase sebelumnya, yaitu fase measure, kita telah mengumpulkan data-data. Nah, dari situ kita bisa menggunakan data-data tersebut untuk kita masukkan ke dalam potensial faktor, sehingga kita bisa melakukan brainstorming untuk mendapatkan ide-ide yang bisa menjadi potensial faktor. Kemudian mengidentifikasi mana yang merupakan value added dan non-value added activity. Nah, misal pada fase measure kita telah membuat proses mappingnya, entah itu dengan tools Forvat atau dan lainnya. Tentunya kita dapat mengidentifikasi di mana ada aktivitas yang value added dan aktivitas yang non value added. Kemudian mencari root cause untuk mengetahui alasan faktor tersebut bisa terjadi. Jadi yang pertama kita tentukan dulu faktornya, kemudian kita tentukan root cause-nya. Misal nih contoh, skill operator bisa berpengaruh terhadap kecepatan kerja dan kita ingin menaikkan produktivitasnya. Nah, salah satu faktornya itu adalah skill dari karyawan tersebut. Dan untuk root cause-nya itu adalah kenapa sih skill karyawan kita bisa rendah. Kemudian,
Setelah kita mendapatkan root cause tadi, root cause yang kita dapatkan itu akan kuat ketika kita menyertakan supporting information atau bukti. Kemudian ada istilah why analysis. Pasti kita pernah dengar dengan istilah why analysis ini. Ciri-ciri why analysis ini adalah didukung dengan supporting information. Jadi ketika ada pertanyaan why, kita pastikan jawab bukan hanya dengan asumsi, tetapi dengan supporting information. Dan apa sih supporting information-nya? Supporting information itu bisa dalam bentuk data, dalam bentuk foto, ataupun video. Kemudian membuat suatu rencana solusi. Rencana solusi ini kita buat berdasarkan root cause yang ada. Lalu bagaimana membuat solusi atau solution matrix. Jadi pada fase analis ini, kita belum sampai menjalankan improvement-nya, tetapi kita masih merencanakan solusinya. Kemudian yang keempat ada fase improve atau perbaikan. Fase improve ini memiliki tujuan utama yaitu memperbaiki akar penyebab masalah atau menemukan solusi terbaik atas masalah yang ada. Sebelumnya, kita telah menemukan root cause-nya di fase analisis. Maka di fase improve ini, kita akan melakukan rencananya tadi. Kita akan mengimprove-kan. Ada beberapa activity atau kegiatan yang dilakukan dalam tahap improve ini. Yang pertama adalah melakukan implementasi perbaikan dalam skala terbatas. Setelah melakukan tersebut, kita bisa mereview atau mengecek kembali apa ada kendala atau tidak. Sehingga kita dapat mengidentifikasi dan kita dapat melakukan improve tambahan jika perlu. Dan nantinya pada percobaan berikutnya, kita bisa lebih maksimal lagi untuk mendapatkan benefitnya. Kemudian melakukan implementasi perbaikan secara menyeluruh. Lalu memverifikasi improvement yang dilakukan atau melakukan pengecekan mengenai pencapaian target. Dan yang terakhir adalah melakukan action ketika ada sesuatu yang harus diperbaiki atau ada isu-isu yang muncul. Dan inilah fase yang kelima, yaitu kontrol, yang merupakan fase terakhir dalam metodologi DMAIC. Pada fase kontrol ini ada beberapa kegiatan, yaitu menetapkan standarisasi, mengontrol dan mempertahankan proses yang telah diperbaiki dalam jangka panjang, kemudian mencegah potensi permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari. Terima kasih.